Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi everybody. Hi everyone. How are you doing today? Um, yeah. My hope. I hope you are feeling good, smart, and excellent. Yeah. So, in this course, on the title is vocabulary enrichment. This is one of my subject at the Nahdlatul Ulama University. All right. We are going to talk about vocabulary and some part of vocabulary. Yeah. So let's get the ball rolling. Yeah. Yeah. The first one, we are gonna say, or we are gonna talk about the goal of the course. The first one is, knowing the kinds of vocabulary, some theory of vocabulary, and how to teach vocabulary. This is so important for the student or college students because you will be a teacher next time, maybe 4 years or 3 years later. Yeah, willy-nilly. I'm sure you will be a teacher. Yeah, minimally, you will be a teacher for your children. Yeah. Okay, and last one is how to enrich or how to improve your vocabulary. Yeah, so this is our goals in this course. Yeah, I hope all of the goals here we can make it. Ya, oke. Jadi di mata kuliah kali ini kita berbicara tentang vocabulary ya. Jadi di sini ada beberapa tujuan daripada course atau mata kuliah ini adalah yang pertama tadi sudah saya sampaikan adalah bagaimana kita mengetahui apa itu vocabulary, kemudian teori-teori tentang vocabulary, and bagaimana cara mengajarkan vocabulary, and the last atau yang terakhir itu bagaimana cara mengimprove atau mengembangkan atau mengembangkan kosakata kita di dalam berbahasa. Oke. This is my picture. Sorry ya. You can find me at my social media. This is my name of social media. You can find me, and you may learn English. You may ask me about English, everything about English. I will answer your questions if you have a question. And I like if my students give me a question. No, not a question, but some question or many questions. Because without questions, we cannot develop ourselves. We cannot improve ourselves. That's my thought goes with. Oke, jadi kita lanjut saja. The first one that we should be understood is what is vocabulary. Jadi yang pertama yang harus kita ketahui adalah apa, atau yang pertama yang harus kita tanyakan adalah apa sih itu vocabulary? Apa yang dimaksud dengan vocabulary? If I meet up with you or get together with you in the classroom, I will give you this question, and one by one of you must answer this question with your understanding or with your opinion. Jadi kalau di dalam kelas ini sudah saya tanyakan ya. Ini pertanyaan pertama saya. Oke, tapi di sini kita untuk mempersingkat waktu, saya langsung saja ke pengertian daripada vocabulary. Vocabulary can be defined as the words of a language, including single items and phrases or chunks of several words which convey a particular meaning, the way individual words do. Jadi vocabulary itu bisa diartikan sebagai sebuah kata daripada suatu bahasa, yang dimana di dalamnya itu termasuk atau ada namanya single items, frase, or chunk. Frase sama chunk itu beda tipis atau beberapa kata yang memiliki makna khusus atau makna tersendiri. Kemudian
Itu yang dimaksud dengan vocabulary. Ya. Kemudian vocabulary, all languages have a word. Jadi semua bahasa itu memiliki kata. Ya, karena tanpa kata kita tidak bisa berbahasa, tanpa kata kita tidak bisa berbicara. Ya, jadi kata itu muncul di setiap bahasa di dunia ini. Semua bahasa di dunia ini memiliki kata. Hanya saja bedanya adalah ya kita memiliki kata yang berbeda dan pengucapannya juga berbeda. Ya, nggak akan sama satu bahasa dengan bahasa yang lainnya. Kemudian language emerges first as a word. Ya, jadi bahasa itu sebenarnya muncul pertama kali sebagai suatu kata. Ya, jadi bisa kita bilang karena kenapa kata, kenapa nggak huruf gitu kan? Kenapa harus kata? Ya karena kata itu memiliki makna. Ya, jadi bahasa itu harus memiliki makna. Memang hal terkecil dari bahasa itu adalah huruf, bukan kata. Tapi maksudnya di sini adalah kenapa kata yang dimunculkan, karena kata memiliki makna dan huruf tidak memiliki makna. Oke, the coining of the new word never stops even in our first language. Nah, jadi untuk perolehan kata itu tidak pernah terhenti, artinya tidak pernah berhenti berkembang. Jadi selalu setiap harinya itu, ya kalau nggak setiap hari ya setiap minggu, setiap bulan itu selalu ada kata-kata baru yang muncul, ya. Makanya dikatakan di sini the coining of the new word never stop. Ya, bahkan di dalam bahasa kita sendiri, first language atau mother tongue, ya, kita sering mendapatkan bahasa-bahasa yang baru di bahasa kita sendiri, apalagi di bahasa orang lain, ya kan? Tentu akan lebih banyak, ya. Oke. The next is word class. Jadi yang selanjutnya ada word class atau kelas-kelas kata. Words play different roles in a text. They can be divided into 8 parts of word classes. Ya, jadi kata itu memiliki peran-peran yang berbeda di dalam sebuah teks. Ya, nah kata itu di sini terbagi menjadi 8 bagian. Ya, kita lihat. Nah, di diagram ini ada beberapa kelas kata. Yang pertama di sini ada word class, kemudian di sini ada example-nya, ada contohnya ya. Nah, yang pertama ada noun. Noun itu kalau bahasa kita itu kata benda, ya. Kata yang dimana kita untuk menamai sesuatu, ya. Itu namanya noun, ya. Yang pertama di sini ada contohnya ada world, virus, sky. Nah, ini termasuk noun, kata benda, ya. Benda sudah saya jelaskan di video-video sebelumnya, ya, apa itu benda. Kemudian ada pronoun atau kata ganti, ya, kata ganti, ya, kata untuk menggantikan orang. Yang pertama ada I, you, them, she, her. Ini namanya pronoun. Kemudian ada verb. Verb itu kayak like, work, watch, and learn. Ya. Jadi ini yang dimaksudkan dengan kelas kata. Jadi kita nggak bisa bilang I itu adalah verb, nggak bisa. Like itu adalah pronoun, nggak bisa. Karena dia memiliki kelas-kelas yang berbeda atau kelas tersendiri. Kemudian selanjutnya ada adjective. Adjective itu adalah kata sifat. Ya, kata sifat ini biasa berdampingan dengan kata benda. Nah, kayak old, young, new, black. Nah, ini sifat. Ya. Ini kata sifat semua. Kemudian selanjutnya ada adverb atau kata keterangan. Ya, bisa keterangan tempat, bisa keterangan waktu. Ya, tapi di sini contohnya keterangan tempat. Up, down, here, there. Nah, ini keterangan, ya. Preposition, ya, preposisi. Ada for, ada before, ada after. Ya, itu yang dimaksud dengan preposisi. Kemudian ada conjunction. Conjunction itu and, but. Atau biasa kita singkat conjunction itu fun voice namanya, ya. F itu for, unless, U itu unless, kemudian N itu nor, ya. B itu but, O itu or, Y itu yet, and S itu so. Nah, itu conjunction. Kemudian determiner, it can be article, quantifier, possessive adjective, demonstrative determiner. Ya, jadi determiner itu bisa artikel juga, itu bisa dikategorikan determiner. Ya, artikel itu sudah saya jelaskan di kelas
grammar ya. Oke, next vocabulary ya. Nah, ini kinds of vocabulary. Sorry, di sini salah tulis ya. Harusnya di sini phrasal verb bukan frase ya, tapi phrasal verb. Jadi di sini ada collocation, kemudian ada phrasal verb ya. Sorry, mistype. Ini mistype ya. Kemudian ada idiom, ada slang ya. Sebenarnya banyak sih, cuman ya saya menjelaskan yang ini aja ya, karena I think this is so important ya. Single word aja saya nggak masukin di sini ya. Oke, selanjutnya kita bahas tentang collocation ya. Collocation refers to a group of two or more words that usually go together. A good way to think of collocation is to look at the word collocation. Co meaning together, location meaning place. Collocation are words that are located together. A good answer to what is collocation, or the question of what is collocation? Collocation is a group of two or more words that like to hang out together. Ya, jadi sederhananya adalah collocation itu atau kolokasi itu adalah sekelompok kata ya, bisa terdiri dari dua kata atau lebih, yang mana that like to hang out together. Memang ini yang cocok sebenarnya, yang cocok berdampingan, yang biasanya juga berdampingan dengan kata itu. Oke, di sini kita akan lihat contoh ya. Di sini ada contoh make and do. Jadi make ini kata kerja, do juga jadi kata kerja ya. Nah, di sini ada beberapa contoh. Yang pertama ada dengan kata make up of coffee, make up of tea. Nah, dengan kata make saja ini kita bisa membuat sebuah collocation ya. Make a noise, make the bed, make up. Nah, ini collocation dengan menggunakan kata make ya. Jadi sebenarnya kenapa collocation itu ini salah satu cara untuk how to improve our vocabulary ya. Don't memorize the single word anymore, but we should or you should memorize the collocation ya. Jadi lebih cepat kayaknya kita bisa berbicara suatu bahasa itu dengan menghafalkan collocation itu daripada kita menghafalkan single word ya. Kemudian di sini dengan kata do the shopping, do homework, do my job, do sport ya. Jadi ini yang disebut dengan collocation ya. Jadi untuk lebih jelasnya insya Allah nanti mungkin ada yang bertanya, silahkan bertanya saja langsung di kolom komentar. Terus pertanyaannya, mungkin ada yang bertanya, terus di sini maknanya apa? Make itu apa? Ya, contoh di sini kata make a cup of coffee. Ya artinya membuat secangkir kopi. Di sini membuat keributan, artinya ribut sebenarnya maknanya ya. Make itu sebenarnya kata ini aja, bantu aja. Make the bed itu ya membersihkan tempat tidur, kemudian untuk merapikan ya. Kemudian make up itu bisa berarti dandan. Kemudian do the shopping itu bisa berarti berbelanja. Do homework itu mengerjakan tugas rumah atau pekerjaan rumah. Do my job sama. The sport juga sama. Do sport itu kayak olahraga gitu maksudnya ya. Oke. Next ada ini lagi nih mistake. Aduh, kenapa kayak gini ya? Oke. For the next material, I will share to you on the next video, and I think it is enough for this video for this time. And thank you for watching. And the last, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.